ditinggikan di atas seluruh bumi. Tempat kami berbincang, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus menjunjung tinggi tempat di mana kami berada, bukan juga kota tempat kami tinggal. Kami berdoa, biar Tuhan Engkau yang melawati negeri kami, melawati kota kami, melawati gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, Kau memberi kami kesempatan untuk selalu boleh menyebut nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur menjadi anak Tuhan yang Tuhan limpahi dengan berkat, Tuhan limpahi dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini. Kami semua merayakan hari kemenangan, hari kemerdekaan bangsa kami, dan juga kemenangan kami sebagai anak Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada, biar yang beracara, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar, berbicaralah. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik buat kita semua. Ya, kalau kita pagi hari ini di tempat ini tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kita semua merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah identitas anak Allah. Identitas anak Allah. Hari ini kita dapat gangguan sedih ya, tapi nggak masalah, kita tetap semangat, kita tetap percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan, ya, itu ingin membuat kita semakin melekat padanya, semakin cinta Tuhan, semakin mempercayai Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Nah, sebetulnya saya siapkan sebuah video singkat ya pada pagi hari ini, tapi walaupun nggak bisa ditayangkan, saya bisa cerita. Saya punya mulut bisa bercerita ya. Saya ceritakan. Sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, saya ceritakan sebuah kisah ya tentang, saya senang sekali kalau cerita tentang binatang yang membawa, yang berisi sesuatu, membuat kita mengenal dia gitu ya. Ceritanya adalah tentang seekor singa ya. Singa ini sudah tua dan dia melahirkan seorang anak. Singanya punya anak. Nah, anaknya singa. Ketika dia melahirkan seekor anak singa, induknya meninggal. Jadi anak ini seorang diri, dia bingung karena gak ada yang melindunginya. Lalu tiba-tiba dia melihat sekawanan domba yang berjalan ya menuju ke arahnya ya. Lalu si domba ini melihat mereka banyak dan melihat ada anak singa, lalu mereka rangkul si anak singa ini. Ya, si anak singa ini ngikut sama gerombolan domba. Ya, ikut sama gerombolan domba. Nah, dia ikut apa saja yang dilakukan oleh domba itu, karena dia nggak punya pengalaman apa-apa. Dia
dia belum diajari sama orang tuanya siapakah dia. Lalu akhirnya singa ini ngikut sama domba. Dombanya makan rumput, singanya juga makan rumput. Nyam 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 nyam. Nggak tahu enak apa enggak, pokoknya kalau dikasih apa saja bayi itu kan terus mau aja kan gitu kan. Nah singa ini juga gitu, dia makan rumputnya, nyam 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 nyam. Terus melihat yang lain pada tiduran di rumput, dia ikut tidur. Mereka bermain, dia ikut bermain dengan domba-domba itu. Wah, senang sekali dia karena dia punya teman, dia punya saudara gitu. Nah, tanpa disadari hidupnya hari ke hari, hidupnya seperti itu. Dia hidup seperti domba. Dia besar, tumbuh, dan menjadi singa muda yang tampan. Wah, dia tidak menyadari perbedaannya. Padahal sudah jelas-jelas kalau semakin dia besar, dia semakin tinggi gede kan gitu. Sedangkan domba ya begitu-begitu saja. Tapi dia nggak sadar. Sedangkan saudara-saudara lainnya paling memikirkan, alah ini kok kelainan. Ada kelainan apa saudaraku yang satu ini kok dia, kamu sih makannya kebanyakan gitu paling ya. Jangan banyak-banyak, nanti kamu tinggi besar. Lihat kukumu itu kok tajam gitu ya. Dan seperti itu, tapi dia happy saja gitu, dia happy, dan domba-domba yang lain juga menerima dia apa adanya. Nah, pada satu hari ada singa yang besar, singa tua dari dalam hutan keluar. Dia hendak menangkap domba untuk dimakan. Nah, ketika singa itu mengamuk, dombanya lari semuanya, termasuk singa muda. Dia juga ikut lari, dia ketakutan. Ada apa? Kenapa? Hati-hati, katanya saudara yang lain. Hati-hati, ada singa. Itu mau menangkap kita, mau dimakan. Wah, dia ikut lari gemetar gitu. Si singa tua tuh melihat dari jauh. Loh, kok ada satu yang aneh itu, siapa? Udah dia kejar, terus dia tangkaplah itu. Akhirnya dia tangkaplah si singa muda ini. Dia tangkap si singa muda, langsung geledak ketakutan. Jangan makan aku, pergi, jangan mendekat padaku, katanya. Waduh, si singa tua ini heran. Lih, kok aneh ini, something wrong. Akhirnya dia dengan sekuat tenaga dia tarik itu si singa. Dia nggak jadi ngejar domba yang lain, tapi dia ambil singa muda dan ditarik, dibawalah ke danau. Di danau itu sangat tenang dan airnya sangat jernih sehingga bisa untuk berkaca, bercermin. Akhirnya ditariklah itu. Lihat itu, lihat wajahmu di sana, lihat tubuhmu seperti apa. Baru pertama kalinya singa muda itu lihat, dia belum pernah diajak bercermin sih, dia belum pernah beli kaca. Akhirnya begitu dia lihat itu mukamu, terus dia lihat singa tua, loh kok sama ya? Lihat lagi, dia lihat tubuhmu, lihat tubuhmu, loh kok sama ya? Kamu nggak tahu siapa kamu? Kamu itu seperti aku, kamu itu singa. Langsung saat itu juga langsung dia menguap dengan keras, menggelegar seluruh rimba itu dengan suaranya yang begitu. Karena kan masih muda, kuat, gagah perkasa, kuat. Saya pernah itu ke Secret Show ya, mendengar singa itu sudah saya merinding, suaranya puluhan terserah. Wah, luar biasa. Akhirnya saat itu dia sadar bahwa dia itu bukan domba, dia itu singa, si raja hutan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa mengambil dua kesimpulan ya, dengan judul yang saya beritahu tadi, identitas anak Allah.
Ya, kalau kita menyebut diri kita anak Allah, maka kita punya identitas. Siapakah aku? Siapakah saya? Itu harus kita ketahui dengan jelas. Sebelum kita masuk firman Tuhan, ya, dari cerita ini kita bisa mengambil dua hal dari dua sisi. Kalau kita ambil diri kita ini sebagai domba, maka kita punya gembala yang baik, gembala yang memelihara. Dan juga domba yang baik itu punya sifat yang baik, sehingga dia ketika melihat ada singa yang kasihan ini tadi, sendirian tadi, ditinggal orang tuanya, dia terima, dia rangkul dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, diajak makan rumput, ya, diajak bermain. Kadang umumnya yang tajam melukai, ya dia gak apa-apa jangan keras toh kalau main, itu loh tajam banget, ini pulang ini robek, ya cuman begitu saja, karena mereka adalah domba yang baik. Terus diajak main lagi, diajak makan, diajak segalanya seperti yang mereka lakukan. Itu domba yang baik. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai domba yang baik, maka kita juga harus demikian, memiliki hati yang baik, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, selalu mengasihi siapapun dia, tidak peduli dari golongan apapun, kita terima dengan senang hati, karena kita memang diciptakan sebagai domba yang tidak bertanduk, yang tidak nyeruduk, yang menerima segala sesuatu apa adanya, bukan ada apanya. Itu domba yang baik. Namun pesan untuk domba yang baik ini, Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti untuk domba-dombanya itu untuk berjaga-jaga dan waspada, karena lawan musuh iblis itu seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau sifat aslinya iblis muncul, dia akan menerkam kita. Jadi harus hati-hati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi bukannya terus ngikut ke kanan, kanan itu saya, ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, tidak menyadari keberadaannya, sehingga mudah diperdaya oleh tipu dayanya iblis. Karena iblis menyamar juga sebagai malaikat terang, dengan mulutnya yang manis, dengan sikapnya yang baik, tetapi hatinya jahat. Itu ada orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya baik, kelihatannya murah hati, senyum, tapi hatinya jahat. Ini yang perlu kita waspadai sebagai dombanya Tuhan. Memang kita tidak perlu khawatir, karena Yesus itu gembala yang baik. Dia membawa tongkat, dia menjaga kita dari yang jahat. Yesus tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi selalu mengasihi kita sepenuh hati. Tapi kita bukan berarti kita terus jadi tulus tok, BODO katanya Kak Erna. Jangan, ya, kita harus cerdik, kita harus waspada, berjaga-jaga,
ya, menjaga diri kita, karena Tuhan memperlengkapi kita dengan tongkat, memperlengkapi kita dengan baju zirah. Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan lewat firman Tuhan. Hadir firman Tuhan harus terus kita makan tuh firman Tuhan sampai kenyang, supaya kita tidak terpedaya. Karena tidak semua yang kita lakukan itu dapat diterima orang lain. Kita sudah berbuat baik pun masih dibilang jahat, masih kurang, gak pernah cukup. Itulah sifat manusia, tidak pernah puas. Hanya Yesus yang bisa memberi kita kepuasan. Dimanapun kita berada dalam hubungan suami istri, pasti ada ketidakpuasan satu dengan yang lain. Dengan anak-anak, anakku kok gini, anaknya melihat orang tuaku kok gitu. Dengan saudara-saudara pilih kasih, dengan saudara seiman pun sama saja. Tunjukkan identitas diri kita dengan baik. Itu sudah cukup kalau dilihat Tuhan baik. Yang penting bisa menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau kita tunjukkan jati diri kita dengan baik lewat apapun yang kita kerjakan. Ya, karena orang baik itu mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Tak bisa ditutupi, pasti akan kelihatan. Ya, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang bisa mencerminkan sifatnya Tuhan. Ya, yang kedua sekarang kita lihat dari sisinya singa yang kuat, gagah, perkasa. Bahkan Yesus pun dikatakan singa dari Yehuda. Kalau kita ditempatkan Tuhan sebagai singa, kita juga harus tahu, jangan merasa kita ini domba, atau bilanglah kambing lah, kok ya gak enak, kambing yang bertanduk lah. Enggak, kita ini singa yang kuat, tidak mempedulikan hal-hal yang remeh, temeh, gak berguna, tetapi memperhatikan hal yang besar. Karena auman kita itu sudah terdengar di mana-mana. Singa beda dengan kambing, dengan yang lain, karena singa memiliki potensi, memiliki power yang luar biasa. Kalau kita sebagai singa, ya jangan lemah. Ingatlah kekuatan kita. Kita diciptakan Tuhan itu luar biasa, gagah perkasa, kuat. Suaranya lantang menyuarakan kebenaran. Hidupnya tegas menuju kerajaan surga. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat, yang tidak benar. Kata firman Tuhan minggu lalu, yang baik belum tentu benar, tapi kebenaran tetaplah kebenaran, tidak bisa dipungkiri. Walaupun dikacaukan dengan apapun juga, kebenaran tetaplah kebenaran. Akan nyata, akan terbukti kebenaran itu. Gak usah jauh-jauh, Tuhan Yesus saja sejak dia dinubuatkan dalam perut Bunda Maria, sampai dia lahir, sampai dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, selalu dibincangkan yang enggak baik. Sampai mati pun dibilang itu diganggu
bayangkan, itu Yesus Tuhan. Sampai sekarang pun diperbincangkan Yesus itu sama Bapa, itu tinggian Bapa, Yesus itu manusianya. Itu orang Kristen yang ngomong seperti itu. Padahal yang namanya anak Allah dengan anak Allah itu sama nggak? Sama, sederajat, karena sama-sama Allah. Bedanya Allah Bapa berfirman, Yesus menjadi Sang Firman, dan Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita, mengajarkan semua yang Tuhan Allah Bapa melalui Yesus ajarkan untuk kita semua. Sama. Jadi di dalam segala hal kita itu dibingungkan dengan kondisi, keadaan, situasi yang tidak menentu, yang membuat kita terombang-ambing, tidak jelas. Biarlah melalui firman pagi hari ini kita tahu identitas kita. Di dalam kehidupan kita banyak tekanan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, apalagi kalau di kantor, tekanannya. Sudah di rumah banyak yang harus dikerjakan, harus ngurus ini itu. Di kantor menemui atasan yang ya, juga rekan sekerja yang senggol, sikut mengikut, bahkan keadaan-keadaan lain yang membuat kita itu lemah, ya. Aduh, hidup kok kayak gini. Kebanyakan saya dulu sering dengar itu, wes enak hati ya, daripada kayak gini. Tapi disuruh hati sekarang gak mau. Kayak pikir yang ngomong kalau orang-orang pengen ke surga, disuruh sekarang kok gak mau. Itu kenyataan. Kita melindungi kita, takut ketabrak lah, takut kena api lah, takut apalah. Gitu kok katanya mau mati saja. Hidup kita ini sangat berguna. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Hidup dan mati ada dalam tangannya. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting ketahui identitas kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita sebagai domba di tengah serigala. Memang itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Berat, iya. Tapi kadang-kadang Tuhan tempatkan kita sebagai singa. Jangan mau kalah dengan dosa dan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Tuhan sudah ajarkan semuanya dalam firman Tuhan kok. Kalau kita baca, kita ingat, kita renungkan setiap hari, itu makanan yang bergizi, lezat, enak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Semua yang kita makan itu sebentar lagi lapar lagi, pengen lagi. Meskipun sudah dipuaskan makan es krim yang Dairy Queen itu sukaan saya itu, tapi kalau ketemu lagi saya pengen lagi. Makan loh, baru makan sudah lupa. Tadi aku makan apa ya? Lupa sudah. Ya, kadang-kadang Pak Gem itu kalau tanya, tadi makan apa? Minta bujuk Israel ya aku sih. Tadi makan yang enak-enak itu enggak. Ya, berpura saja. Tapi yaitu kita ini pelupa. Saya tadi bercermin di situ sekali sudah ini anak-anak lagi ini apa tadi tuh ngapain tuh yang ngulek sambal, saya sudah bercermin tapi sudah masuk mau ke sini bercermin lagi.
sudah lupa lagi. Wajahnya sudah lupa lagi. Ketahui identitas kita, jangan salah. Ayo kita baca firman Tuhan. Sekarang kita baca ya, sehubungan dengan identitas kita. Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Semua kalau nggak bisa ditayangkan bisa lihat dari bisa saudaraku, bisa. 1 Yohanes 3 ayat 1, identitas kita yang pertama, kita adalah anak Allah ya. 1, kita baca bersama-sama, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ingat ya, sekarang disebut teman-teman, kamu anak Allah ya. Katakan kamu anak Allah. Nah, biar ingat ya, biar nggak lupa nanti kayak singa yang jadi domba nurut makan rumput. Makananmu bukan rumput ya. Makananmu daging yang segar ya, disediakan Bapa. Tuhan adalah gembalaku ya. Tuhan adalah Tuhan kita, gembala kita. Dia akan membimbing kita untuk mendapatkan makanan yang enak ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kamu adalah anak Allah. Yang kedua, kita bisa memanggil Dia Abba, Abba ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, kita bisa menyebut Allah kita itu Bapa. Mana ada yang lain yang bisa seperti kita? Tuhan itu kita sebut ya Bapa. Pelan-pelan aja dia dengar, ya Tuhan, Bapa. Dalam hati aja dia tahu, dia mendengar. Tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Kita harus menjadi orang yang berani, semangat terus, jangan dengar omongan orang, panas melihat perbuatannya. Oh, aku ya bisa, bukan hanya kamu, aku bisa. Tapi perbuatan yang jahat. Sebaliknya, sebagai anak Allah yang bisa menyebut Abba, ya Bapa, kita memang bisa, kita memang kuat, tapi bukan untuk show off atau menunjukkan. Kalau yang sana bisa beli makanan donat dan Jeko dan sebagainya, misalnya ini contoh ya, kemarin soalnya kita dapat makanan Jeko dan gratis pas doa malam. Itu berkat Tuhan. Nah, dari situ kita doa juga, padahal uangnya dompet, gak punya duit pas-pasan, aku juga beli 5. Oh, itu tidak benar. Kita harus berpadan dengan apa yang ada. Yesus saja loh, waktu dia dicobai iblis, dia dibawa ke atas, dia bilang kamu menjatuhkan diri, nanti akan ditantang oleh malaikat-malaikat. Ya memang benar bisa, tapi Tuhan gak mau. Batu, kamu kan
Allah. Jadikan batu ini roti. Bisa enggak? Sipil, gampang. Tapi Yesus tidak mau diperdaya oleh iblis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawabannya harus pas, karena iblis itu selalu membuat kita panas hati, kuping ini panas, mata ini bisa merah. Kalau yang gampang-gampang, yang iblis sudah tahu kelemahan kita di mana. Tuhan sudah tahu, iblis sudah tahu. Jadi kita dari dia mempersembahkan yang bisa membuat kita jatuh. Hati-hati, hati-hati. Kita ini jangan lemah, jangan lemah, ya. Kita ini jangan lemah. Kalau kita lemah, jangan pergi kemana-mana deh, jangan ngomong kemana-mana. Kalau kita lagi marah, jangan berbuat yang tidak-tidak. Datanglah kepada Tuhan, sampaikan isi hatimu padanya. Dia tahu, dia sanggup menolong kita. Kita pasti kuat, karena memang kaki kita ini kuat seperti singa. Kuku kita tajam menancap ke dalam firman Tuhan. Ya, gigi kita ini kuat, bukan gigi saya. Gigi yang dari Tuhan itu bisa menggigit si iblis, menggigit, mencabik-cabik dosa dan kejahatan jatuh di kaki kita. Kita berjalan dalam kebenaran. Terus lakukan kehendak Allah. Kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita. Sakit menyembuhkan itu gampang, kecil. Tetapi Tuhan itu suka dengan proses. Tuhan itu melihat hati kita. Kamu kalau mengalami seperti ini, apa yang kamu lakukan? Jangan keraskan hatimu. Gampang kalau Tuhan mau lakukan itu gampang. Tetapi Tuhan ingin berperkara dengan kita, ingin melihat kesungguhan kita. Apakah kita mengandalkan Dia? Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan obat-obatan, mengandalkan yang lain. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan sebagai Allah, yang mampu menolong, mampu membuat kita berbahagia. Ada kebahagiaan, sukacita yang melampaui segala akal. Orang melihat kodak-kodak saudara, kok kuat ya kamu kayak gitu ya? Loh emang kenapa? Kuat, bisa kok, bisa. Gak ada yang bisa, mustahil bagi Tuhan. Bisa. Apapun yang terjadi, tunjukkan jati diri kita sebagai anak Allah dan punya Allah yang bisa kita sebut Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Yang ketiga, ini juga pesan buat kita, hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Ini pesan buat kita, supaya kita hidup sebagai hamba Allah. Seperti apa? 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, jadi kita hidupnya sebagai hamba Allah. Kita ini sudah dimerdekakan dari dosa.
setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Hidup sebagai hamba Allah yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Lanjut ya, yang kita tadi nyanyikan Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18, ayat yang terakhir. Nah, walaupun meskipun kita nanti akan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan untuk anak-anak minggu depan ya, karena ini banyak yang upacara. Haleluya. Sudah, ini kita baca bersama-sama dengan keras. Roma 6 ayat 18, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita katakan bersama-sama hamba kebenaran. 2, 3. Hamba kebenaran. Sekali lagi 2, 3. Hamba kebenaran. Itu adalah kita. Ya, itu adalah kita. Sudah jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, yang membuat kita takut, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita khawatir untuk masa depan dan sebagainya. Hanya kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita anak Allah, kita hamba kebenaran. Amin. Saya bacakan satu ayat. Salam merdeka. Ya, bukan ayat ini. Kemerdekaan diri. Jika rasa benci mengalahkan rasa sayang, jika bohong lebih banyak dari jujur, jika rasa sabar lebih kecil dari amarah, jika sikutan lebih besar dari rangkulan, sikut menyikut tapi merangkul, maka kita belum jadi manusia merdeka dari hawa nafsu. Biar kita renungkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita orang merdeka. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala menambahkan merdeka. 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 Yes. Haleluya. Mari Bapak Gembala masuk.